Wilujeng tepang anak negeri dimanapun berada. Kali ini jejak anak negeri masih di daerah Pamengpeuk, Garut Selatan, Jawa Barat. Ada yang tahu nggak kalau pandan laut dapat dijadikan kudapan yang sangat enak loh? Ayo tebak, kira-kira bagian apanya yang dipakai untuk dijadikan kudapan? Bukan hanya itu, Abdi juga akan mengikuti proses penangkapan lobster di alam liar. Dan akan dibuat makanan segar yang pastinya menggugah selera. Ini mah dijamin bakal raos pisan. Selain itu, Abdi juga akan bergeser ke daerah perbukitan di Pamengpeuk nih. Dan akan memanen ikan yang ada di kolam bareng dengan bapak-bapak yang ada di kebun. Hasilnya akan dijadikan makanan khas Jawa Barat yang biasa dimakan saat berkebun. Asik kan? Kalau masih kurang, ada lagi nih. Ada yang tahu kerang yode gak? Abdi juga akan mengambil kerang yode bersama warga dan akan mengolahnya menjadi masakan khas daerah pesisir Jawa Barat. Penasaran kan? Makanya tetap di jejak anak negeri ya, karena alam memberi banyak manfaat. Sebelum kita kasih tahu ada di mana aja, kita mau senang-senang dulu nih Lan. Di Bukit Teletabis, di daerah Sayang Heulang, Garut. Iya bener Sar, di sini bukan cuma pemandangannya aja yang indah, tapi bisa juga nih buat seru-seruan kayak yang mau kita lakuin sekarang ini. Siap, Pak? Hiji, dua, tilu. Seru pisan ya Lan. Iya juga, tapi jangan sampai habis tenaganya. Kan kita mau kasih yang seru-seru sama anak negeri nih. Oh iya, nih dari awalnya aja udah seru gini. Makanya jangan kemana-mana ya. Resep jalan. Sepisan. Nah, sekarang kita lagi di daerah mana itu Lan? Di mana Lan? Di Pamengpeuk, Pamengpeuk, Jawa Barat. Tadi kita habis seru-seruan, pakai apa namanya Lan itu Lan? Kalakai kalapa. Kalakai kalapa, prosotan ditarik dan si Ulan terbanting. Kamu mah terbalik, Yusar. Aku jadi jatuh. Ya udah deh, ikutin kita terus ya. Tetap di jejak anak negeri. Si Yusar kemana sih? Katanya janjian di pantai, tapi kok nggak ada? Mana sepi pisan lagi pantainya? Neng, kemana Neng? Mang, nuju milarian rencangan nih teh. Rencangan, Oh. ini ngali jalmi ka dieu mah. Aya teh Mang keur naon? Ieu nuju ngalah kubut pandan, Kangge naon eta teh Mang? dituang Neng. Oh gitu. Oh, Biasa abi ngiringan bari ngantosan rencangan nih teh. oh mangga hari ieu. Sok atuh Mang, kumaha ieu teh? Ieu nanggalana kumaha? Abdi baru tahu nih kalau pandan pantai dapat dikonsumsi walaupun bagian umbut atau tunasnya ya. Oh iya, kita harus hati-hati nih untuk mengambil umbutnya. Karena daun pandan pantai ini berduri. Kalau salah pegang, tangan bisa terluka. Abi wios nyobian Mang. Mangga, sok. Tapi Pangababatkeun. hati-hati ieu na unggul we. Oke, sip. Wah, ternyata Abdi bisa juga, Nah, mani palaur Neng. Ampun Mang, sieun. Ya Mang ah, sieun. Ieu Sok Mang. lami. Awas tos bisi ka colok. Sikat juga. Maaf ya, Mang. Jadi memperlambat. Soalnya penasaran seperti apa sih umbut yang mau diambilnya? Dengan terampil, Mang Gani mengambil umbut atau tunas dari pohon pandannya. Wah, ternyata umbutnya ada di bagian terdalam dari pandannya nih. Bagian yang paling muda. Atau sih teh Pak? Atos, tah ieu wadahan kayak kanggo ieu we. Simpen ya? Oh, kena baskomkeun. Sok ya. Menurut Mang Gani, 2 tunas cukup nih untuk dijadikan bahan campuran pembuatan makanan. Karena yang diambil hanya sarinya saja. Tapi ngomong-ngomong, Yusar kemana nya? Sampai bantuin si Mamang ambil tunas pandan, dia nggak datang juga.
Itu dia panjang umur dia dateng. Yusar, ari kamu ka mana wae aku teh Milarian, nyari. tadi teh ge ulan, kurlingan. Tingali ta, aku mah Naon geus ieu teh, menang Lan? pandan laut ini teh. Yang naon ieu? Ieu teh bisa diolahnya mangnya. Biasa kamu. Jadi makanan. Makanan kayak tengahna. Enak gitu ya. Kau. Enak cenah. Yo mau pasak? Ngiringan mah. Mun sok dapatan balik ditu. Oh iya siap. Yo Mang, ayo Mang. pasak yuk tadi kan. Yusar, hari ini kita mau bikin bandros. Oh, makanan khas Jawa Barat itu. Iya, tentunya nih. enak banget pokoknya. Cuman beda ya Lan ya. Pakai ini nih. Apa itu namanya Lan? Pakai pandan laut. Oke lah, Abdi ngolah bahan utamanya ya Lan. Tunas atau umbutnya Abdi ambil ya Lan. Wah, agak susah ya. Ternyata berlapis-lapis. Tapi tenang, kalau untuk makanan mah pasti Abdi siapin lah. Kamu emang ya, kalau ada maunya baru cepet. Selagi kamu ngupas tunasnya, Abdi mah marut kelapanya nih. Kalau si ibu mah sibuk buat pewarna alami dari daun pandannya. Wah, ini mah kerjasama yang baik ya. Bu, ieu kelapana tos cakap aja. Atos. Oh, tos ieu naon deui, Bu? Itu kantun marut itu. Oh, itu diparut ogenya. Sehabis dikupas, umbut pandan diparut untuk campuran adonannya nih. Kamu panasin cetakan bandrosnya ya, Sar, biar ibu buatin adonannya. Adonan bandros cukup mudah. Campurkan tepung beras, gula pasir, parutan kelapa, dan juga pewarna alami yang telah ibu buat tadi. Aduk hingga rata dan tidak ada tepung yang menggumpal. Lalu tambahkan umbut pandan yang telah diparut, tambahkan juga air secukupnya. Aduk hingga rata. Mudah kan membuat adonan bandros? Iyalah, simpel ternyata ya. Ini mah Abdi bisa langsung praktek Lan di rumah. Bu, itu surung Ibu. Sedana Bu. Siap nih, api sama loyangnya. Oke, Sar. Ya, Yusar ya. Pas beres saatnya lihat adonanna. Oke Lan, Abdi masak ya bandrosnya. Setelah loyang diolesin minyak dan panas, tuangkan bandros pada loyang untuk dimasak. Ada Bu Ibu. Eta merepet atuh. Iya, sedana Bu kalau luar Bu. Waduh, ternyata nuang adonan kecetakannya gampang-gampang susah euy. Tapi demi nyobain bandros pandan laut, nggak apa-apa deh, susah dikit. Iya, sabar ya, Sar. Masak sampai matang ya. Ah, emang atas punya. Atos. Orang keretan heula punya. Mohon mana. Jika nu enak anya eta mah nya. Ih, atuh jelas emang. Akhirnya, bandros pandan siap untuk dinikmati. Wah, Cantik pisannya enak Yusarnya. imalan ini nih. Bandros pandan laut udah jadi. Hayo atuh ah. Cobian yuk. Cobian, Pak. Wah, walau awalnya ragu, ternyata setelah dicobian, enak juga ya Lan. Kan udah Abdi bilang, Sar. Udah pasti enak ini mah. Enak Yusar. Kumaha ieu asanalan? Ini teh enak banget pokoknya mah, apalagi dimakannya anget-anget. Wah, ini teksturnya lembut, manis, terus ada sensasi berbeda nih dari apanya? Pandan lautnya. Gak nyangka ya Lan, tumbuhan yang sering Abdi jumpain di pinggir pantai ini ternyata bisa dibuat makanan. Bukan cuma itu, Sar. Pandan laut juga banyak manfaatnya loh. Dari mulai menurunkan kolesterol dan juga mencegah jantung koroner hingga mencegah diabetes dan juga kanker. Wah, gak nyangka tumbuhan yang sering jarang dipedulikan ini banyak manfaatnya. Makanya, Sar, jangan suka meremehkan ciptaan Tuhan. Hari ini Abdi sama Ulan lagi menikmati suasana pantai di daerah Sayang Heulang Garut nih. Suasana pantai saat surut ternyata bagus juga. Iya bener, Sar. Batu karang yang timbul karena air laut yang surut ternyata bikin pemandangan jadi bagus ya. Tapi jalan-jalan gini bikin perut agak sedikit keroncongan ya, Sar. Lan, ada ide halus. Orang masak lobster. Ayo tuh. Tapi di mana nih yang adanya? Tah, eta di mananya?
tanyakan cik nu di dari ya. Nya sugan anu terangin ya. Ya. Punten, Pak. Abdi teh hoyong ngeladian lobster di mananya? Ya ayeuna bade nyanak toaster kita bade ngajahit. Ah, kaleresan lan. Iya tuh Pak. Ayo tuh orang nyanak ah. Wah, ini mah pucuk dicinta ulam pun tiba lan. Ide abdi bersambut euy. Iya, Sar. Hayu atuh ikut si Bapak. Nya sok lan, kumaha lan? Serius bade naon deui di Bapak? Masang deui nya Pak nya. Ayo abi ngiringan tong ombakna ageng. Nuhun ya apanya? Yuk Sar, hati-hati Sar. Abdi penasaran euy, bagaimana si Pak Jajang menangkap lobsternya? Pertama, umpan dipersiapkan terlebih dahulu. Umpan biasa dibuat dari kerang. Di sini Pak Jajang memakai umpan dari mata lembu, sejenis kerang yang banyak terdapat di sini. Beberapa kerang mata lembu dibungkus dengan plastik dan karung. Lalu diikat pada pintur atau jebakan lobster. Setelah itu, pintur diletakkan ke dalam karang yang berpotensi adanya lobster. Jangan lupa ikat tali pintur pada karang agar pintur tidak hilang terbawa ombak dan arus laut selatan yang terkenal kencang. Saat sedang surut, lobster tidak akan terlihat nih. Lobster akan datang saat air sedang pasang dan pintur terendam air. Lobster datang mencium amis dari mata lembu. Lobster akan terjebak dalam jaring pintur saat mencoba mengambil mata lembu yang ada di dalam pintur. Dan pintur akan kembali dilihat oleh Pak Jajang saat air surut. Dan karang dapat dilalui dengan berjalan kaki. Cara tangkap seperti ini termasuk ramah lingkungan nih dan tidak merusak alam. Atos Pak, atos beresnya. Atos dipasang sedayana. Ayo tuh, Wang Wi Pak. Abdi doain semoga dapat banyak ya Pak lobsternya. Di daerah sini memang cukup terkenal nih dengan penghasil lobsternya. Dan pas karena mengambil dan menaruh jebakannya dilakukan saat laut sedang surut. Mana Pak? Iya Pak. Soka. Kadieu tah. Ah, sia meunang. Ayo tuh lan aya dua lan. Aya Naon ieu? Oh, menang kepiting. kepiting. Bonusan. Wah, ada Sar. Lobsternya nempel di jaringnya. Iya Lan, ini nama perangkapnya pintur. Di sini untuk menangkap lobster menggunakan alat ini. Wah, bukan cuma satu nih Lan. Ternyata ada beberapa pintur yang digunakan Pak Jajang untuk menangkap lobster. Nah di sini tuh unik banget nih cara ngambilnya. Ini tuh dipasang pas pasti mau apa pasangnya Pak? Pas lagi surutnya. Surut diangkat tuh. Tanam lagi Sar. Jadi kejar-kejaran sama waktu. Sekarang tinggal melepaskan lobster dari jaring pinturnya nih Lan. Ada Lan. Iya Sar, ini kayaknya ke tempat yang lebih aman kali ya Sar. Soalnya ini meniribet pisan kayaknya. Tuh Sar, ini mah yang harus udah biasa ngelepasin nih. Lihat nih, Pak Jajang nggak kesulitan melepaskan lobster dari jaring pintur. Iya Lan, kalau nggak sulit bisa mudah dilepas Lan lobsternya. Wah, lumayan pisan lobster yang didapatnya. Nah, Lebetkan Pak. kita dapat lobster banyak hari ini ya Sar Ya, ya. berapa ekor nih Lan? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Dapat Ada 7 ekor. Di sini juga cuacanya lagi hujan. Perjuangan banget ya Sar. Iya, Demi hujan-hujanan. lobster. Lan, Nah, Sar, mau masak apa sekarang teh Lan? sekarang teh Wulan sama teh Karina nih Ya. mau bikin bakso lobster ya teh ya. Oh, bikin bakso lobster. Seger Sar. Wah, enak imbalannya pastinya. Wah, ini mah pasti spesial ya Lan. Sok Abdi urus lobsternya ya. Siap lah, kalau Abdi sareng teh Karina buat adonannya ya. Campurkan daging yang telah dicincang dengan tepung sagu dan bumbunya nih seperti garam dan lada. Tambahkan juga telur agar semua bahan tercampur sempurna. Aduk semua bahan dengan menambahkan es batu agar tekstur bakso lebih kenyal nantinya. Tambahkan irisan bawang merah dan bawang putih sebagai penambah rasa. Aduk hingga rata ya dan bahan tercampur dengan sempurna. Taya tos di belahan. Langsung direbusnya. Siap. Lobster direbus dahulu agar saat dibuat bakso, lobster sudah dalam keadaan matang nih. Yang bener ya Sar ngerebusnya.
Giliran Teh Karina nih yang sibuk membuat bumbu untuk kuah baksonya. Kali ini kita buat kuah spesialnya tidak seperti kuah bakso pada umumnya. Kita buat kuah pedas seperti makanan pesisir pada umumnya. Bahannya mudah nih, hanya menggunakan cabai, bawang putih dan bawang merah sebagai penguat rasa dan juga garam untuk memudahkan menghaluskan bumbu. Ya atos sih teh. Terus asak sadayana. Angkat tuh nya. Penuhnya kena piring ya. Setelah semua bahan siap, kini kita proses membuat baksonya. Tumis bumbu yang telah dihaluskan hingga harum. Tambahkan irisan bawang putih dan bawang merah agar rasa bumbu semakin kuat. Setelah bumbu matang, masukkan daun bawang agar bumbu semakin harum. Kini tambahkan air ke dalam wajan. Ini akan menjadi kuah sekaligus merebus bakso lobsternya. Wah, kuah baksonya aja udah mantap nih. Iya nih Sar, jadi nggak sabar mau icip nih, hayu. Sabar atulan, kamu aja belum selesai buat baksonya. Oh iya, nih Abdi lagi bikin bakso lobsternya. Jadi adonan bakso yang tadi sudah Abdi buat akan dibentuk menjadi bakso dan pastinya ditambahkan lobster nih di dalamnya. Wah, ini mah yakin bakalan enak, euy. Itu sudah panas sih teh. Dia cik. Abdi. Ah, gitu gini bentuk kanalan. Setelah kuah mendidih, masukkan adonan bakso lobsternya nih. Rebus hingga bakso matang. Akhirnya bakso lobsternya matang nih dan siap untuk disantap. Aduh, Lan, jadi Lan. Apa itu namanya, Lan? Bakso lobster Kuah lada. Wah, ini mah pengalaman pertama Abdi Lan makan bakso lobster. Mana gede pisan lagi baksonya. Udah gak sabar dari tadi mau nyoba, Lan. Iya Sar, sama. Apalagi kita buat sendiri, jadi lebih penasaran, euy. Iya mah enak pisan. Ini bener-bener enak banget. Baksonya nih, wah ini daging semua. Terigunya sedikitnya, Lan. Daging lobsternya lembut banget. Wah, Kuahnya gurih. banyak, lada pisannya. Pedasnya tuh bikin seger dari kuahnya. Pokoknya mah Raos pisan. Ayolah. Bukan cuma enak ya, Lan. Perpaduan daging bakso dan lobster serta kuahnya bener-bener pas pisan. Iya Sar, bener. Plus ditambahin mangkuknya yang dari labu, membuat kuahnya ada sedikit rasa manisnya. Jadi rasanya pedas manis gitu. Bukan cuma itu, Lan. Walau dianggap sebagai makanan yang tinggi kolesterolnya, lobster juga banyak manfaatnya loh. Kalau dikonsumsi secara benar, lobster malah dapat menurunkan kadar kolesterol nih, Lan. Selain itu, lobster juga dapat meningkatkan kesehatan mental. Bukan cuma itu, lobster juga dapat meningkatkan fungsi otak serta mencegah penyakit jantung. Wah, banyak juga ya Sar fungsinya kalau dikonsumsi dengan benar. Tapi kalau buat Abdi mah manfaat lobster itu satu Sar, bikin perut kenyang. Hari ini kita bergeser ke daerah perbukitan di Desa Sagara, Garut Selatan. Udara di sini masih segar pisan euy karena dikelilingi oleh tumbuhan. Duh, lapar, Lan. Nanya, nyarian naon? Ah, itu ayah ibu-ibu tuh jeung bapak. Nah rame gitu. Yuk, Keren, yuk. ayo sampeurkeun. Naraju naon ieu teh, Pak? Di bade ngalauk. Oh, laut. Lauk, Lan. Buru Sar, Pada gerak Ayan, ayo Lan, sok, Lan. Sok, Asup. ayo Sar we, emang ngajak kami. Ya tuh, Pak. Ayo. Sok Lan ka mana ieu? Abi bilang bubuna we nya. Oh, nya bener. Ayo. Kebiasaan orang di sini bukan hanya bercocok tanam nih. Biasanya di dalam kebunnya juga mempunyai kolam ikan. Jadi jika ada perayaan atau sekedar lapar atau berkebun, ikan bisa jadi alternatif lauk untuk makan.
Wah, kirain karena di kolam dan tidak dalam, mudah nih mendapatkan ikannya. Ternyata susah pisan, euy. Pak, sesah kieu mah. Ayo deui teh jaring na. Kayak kecerik. Bapak-bapak yang sudah biasa nangkap aja, belum ada yang dapat nih. Saya mah Pak, kieu mah Pak. Jaring deui nya. Walah dia. Piceun we caina Pak. Sok piceun caina. Wios. Wah, bercanda nih si bapak. Masa mau dibuang semua airnya? Mau kapan keringnya nih kolam? Meni susah pisan, euy. Wah, akhirnya si bapak dapat juga nih. Akhirnya Abdi juga mendapatkan hasil nih. Walau tidak besar, tapi lumayan lah. Iya Pak. Sepertinya ikan mulai mabok nih, karena kolam sudah diacak-acak. Kalau begini lebih mudah nih mendapatkan ikannya. Tuh kan, Abdi dan bapak masing-masing dapat ikan mas. Nah, kalau ini ukurannya cukup besar nih. Wih, Kang Erik lebih hebat lagi nih. Langsung dapat 2. Waduh, saking terkesimanya dengan Kang Erik yang dapat 2, ikan Abdi malah lepas, euy. Wah, lumayan, euy. Size yang didapat cukup besar. Kenyang ini mah kalau dimakan. Satu demi satu ikan berhasil didapatkan. Tuh, seueur Kang. Kak, tuh seueur Pak. Lah, ayo orang pasak we ah. Ayo. Ayo, Kang. Aduh, si Akang pakai dipeleset, euy. Untung ikannya nggak lepas. Kalau sampai lepas, terpaksa nyelam lagi nih. Lan, masak apa ini teh Lan? Sekarang teh kita mau masak pais lauk belum jengkol Yusar. Oh, masak. Wah, ini mah masakan favorit Abdi nih. Bu, Abdi ada kumaha Bu? Ujang mah eta heula weta. Naonna? Naon si janten lebu eta teh. Iya, seundeuna. Oh, nya sia tambihan dewe nya, ieu na. Yang bener ya Sar buat baranya, itu nanti buat mepesnya. Abdi sama ibu mau buat bahan pepesnya nih. Bumbunya ada 2 macam, ada yang dihaluskan, ada juga yang dirajang. Bumbu yang direndos ada kunyit, ada juga bawang putih nih, yang masing-masing mempunyai fungsi sebagai penghilang rasa amis dan juga penambah rasa pada makanan. Abdi rendos sampai halus ya Bu. Abdi bantu nyiapin jengkolnya ya. Ini kumaha ngupasnya Lan. Digegel itu asa. Nah, Bu. Pahit Ibu. Wah, Abdi dikerjain nih sama ibunya. Kamu Sar, ada-ada aja. Setelah bumbu siap, kini bungkus dengan diberikan bumbu yang telah dihaluskan. Tambahkan juga nih bumbu yang telah dirajang untuk dibungkus. Ya tos Bu, jengkolna Bu. Atau sok. Sok bari meuleum eta ieu kulupkeun ka ditu. Oh, Itu kan pas eta. Sok. Ya tuh Bu, ieu urang jengkolna heula nya. Abdi mah ngurus lalapannya aja ya Lan. Abdi rebus ya. Ini wangi dari bakaran jengkolnya udah bikin perut kosong. Oke Sar, Abdi juga mau bikin sambelnya nih. Gak lengkap nih kalau ada lalapan tapi gak ada sambelnya. Bahannya mudah nih, cukup campurkan cabai rawit, bawang merah, garam, serta gula merah. Ulek semua bahan hingga halus. Oke Sar, sambal mentah untuk lalapannya udah siap nih. Bu, ayo atos sigana Bu, tos seungit da. Sok atur atas seungit na langsung ayeuna Ibu. ieu. Kini tinggal membakar pepes ikan dengan abu sisa bakaran yang masih panas nih. Cara masak seperti ini sudah ada sejak dulu nih di Garut. Jadi ikan yang telah dibungkus dengan daun pisang dikubur dengan bara dan abu sisa bakaran yang masih panas. Wah, ini sih kebayang nanti rasanya pasti raos pisan. Selagi ikan dibelem, lalapan rebusnya kita angkat nih. Kini tinggal nunggu ikannya matang nih. Hayu atuh Sar buruan, sudah lapar nih. Sabar atulan. Cigan heula eta na laukna bilih tutung. Buka sekadiknya. Ah, tos tutung ieu Bu, si Jahit. daun cauna Bu. Mohon. Wah, akhirnya ikannya juga matang nih. Ayo Lan, kita nikmatin masakannya. Ah, jadi Lan. Tingali Yusar, Nah. enak pisan ya. Ini pais lauk. Belum jengkolnya udah jadi. Ayo kita makan Lan. Ayo Pak. Sabar ya, Pak, ya. Oh.
Wah, bener nikmat pisan ya Lan. Ini apalagi makannya sambil ngariung begini. Jadi makin semangat ini mah makannya. Iya Sar, bener. Apalagi suasana adem begini ya Sar. Ini mah Abdi juga pastilah habisan makannya. Lauk nata gurih banget. Pokoknya apalagi ini nih, lalap-lalapnya. Enak pisan Yusar. Pokoknya mah perpaduan ikan, jengkol bakar, Dan lalap-lalap. sambal dan lalapnya raos pisan. Raos pisan. Ikannya lembut, gurihnya Lan. Meresap Ya pokoknya. jengkolnya nikmat pisan tah. Ini mah nggak ada tandingannya Sar. Makanan restoran mah kalah sama makanan ini. Bener Lan, walau makanan kampung, tapi ini mah bisa mempererat persaudaraan. Apalagi kalau dinikmatinya bersama-sama seperti ini. Rasa kekeluargaannya meni terasa pisan euy. Mumpung air surut, Abdi jalan-jalan di muara ah. Loh, kok ada yang lagi berendam di air? Lagi ngapain ya? Tunjuknya naon itu Pak, Bu? Naon yaudah teh? Hoyong atuh Abdi ngiringan ngala. Di daerah Muara Legok, Jawa, saat surut ternyata dimanfaatkan masyarakat untuk mencari yodeh. Kerang yodeh bersembunyi di dalam pasir. Jadi kalau mau mengambilnya, kita harus berendam dan meraba pakai tangan dan masuk ke dalam pasir untuk mengetahui ada atau tidak yodehnya. Meski tidak sepopuler kerang hijau, yodeh juga banyak dicari di daerah pesisir Pangandaran untuk diolah jadi masakan angeun. Ukuran kerang yodeh juga tidak terlalu besar seperti kerang hijau, tapi cukup banyak apalagi saat surut dan cukup mudah untuk mencarinya. Nah, ini dia kerang yodeh yang aku tangkap tadi sama Pak Farid dan Bu Desi. Lumayan susah ini nangkepnya soalnya si kerang itu udah dalam pasir Pak ya. Iya. Jadi harus digali dulu lumayan dalam baru ini bisa dapet nih. Ini katanya enak buat dimasak. Udah deh sekarang kayaknya mau ngolah ini nih. Ayo Pak. Ayo Pak. Nah, kerangnya udah dapet nih. Sekarang langsung kita olah aja yuk. Nah, sekarang aku ditemenin Teh Cucu dan Teh Lesi mau masak angen yodeh dan terubuk. Ya udah deh, langsung kita masak aja ya. Ayo Teh. Abdi punya tugas untuk mengupas terubuknya. Terubuk atau juga biasa disebut bunga tebu adalah salah satu tanaman yang cukup banyak dijumpai di Pangandaran. Ambil hanya bagian dalamnya saja. Kalau sudah begini, gak usah dipotong-potong lagi ya. Sekarang kalau Teh Cucu dan Teh Leci menghaluskan bumbunya seperti cabai, bawang merah, bawang putih, dan jahe. Lanjut, Abdi siapin airnya untuk masak kerang yodehnya. Teh, itu sama golak Teh, Caina. Ya, orang puluh bolanya. Sadayana yuk. Setelah air mendidih, masukkan bumbunya. Garam dan gula secukupnya. Baru terakhir masukkan terubuknya. Ya, atas gula garamna Teh. Terubukna. Terubuk terakhir dimasukkan. Karena termasuk sayuran, jadi mudah untuk matang. Tunggu hingga airnya berkurang dan angen yodeh dan terubuk siap untuk disantap. Udah jadi nih, angen yodeh terubuknya yang tadi aku bikin sama Teh Cucu dan Teh Lesi. Wah, udah gak sabar nih, pasti enak banget nih. Ayo Teh, langsung tuangnya. Ayo Lihat dari tampilannya aja udah bikin tambah lapar, euy. Ayo dicicipin. Kerang yodeh yang punya protein tinggi ditambah terubuk yang memiliki kandungan kalsium, fosfor dan vitamin C yang juga tinggi, jadi perpaduan yang pas dimasak angen yodeh dan terubuk. Kekayaan hasil bumi Pangandaran tiada habisnya, asalkan kita selalu menjaganya.
karena alam memberi banyak manfaat. Aduh, ini enak banget. Terubuknya lembut, yodahnya gurih, bumbunya pedas, tambah nasi. Wah, enak banget.